Cek. Halo, selamat bergabung di live flash privat online. Kali ini kita akan membahas soal-soal matematika ya, soal TKA matematika umum tahun 2025. Kita mulai dari nomor 1 ya teman-teman ya. Ini merupakan soal asli yang keluar tahun kemarin ya di ujian TKA mapelnya yang matematika umum. Untuk teman-teman yang sudah bergabung boleh dicoba dulu soal nomor 1 ini. Nanti kalau sudah dapat jawabannya boleh langsung ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sambil ayo bantu tab-tabnya. Yang sudah bergabung siapa nih? Ada Cak. Halo, selamat bergabung, selamat belajar ya bareng Kak Eka di live-nya les privat online. Oh ya, bagi teman-teman yang belum memfollow akun les privat online ini, silakan untuk subscribe, memfollow dulu ya les privat online, biar nanti teman-teman nggak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live untuk membahas soal-soal matematika seperti ini. Oke, kita mulai nomor 1. Kita bahas pelan-pelan ya. Diberikan 3 himpunan bilangan sebagai berikut. Kelihatan nggak? Coba Kak perbesar lagi ya. Nah, segini semoga sudah jelas. 3 himpunan bilangan berikut. Ada himpunan A, B, dan C. Di mana himpunan A adalah himpunan X ya. Di mana X adalah bilangan asli kurang dari 6. Kemudian himpunan B adalah himpunan X, di mana X ini adalah bilangan genap dan X-nya anggota atau elemen bilangan cacah. Sedangkan himpunan C adalah himpunan X, di mana X kurang dari atau sama dengan 10 dan X ini anggota bilangan prima. Kalau kita daftarkan satu-satu anggota himpunan masing-masing ya, A itu bilangan asli kurang dari 6. Berarti anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak diikutkan karena di sini tandanya tidak menggunakan tanda sama dengan, hanya kurang dari. Berarti yang kurang dari 6, 6-nya tidak ikut. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian himpunan B tadi adalah himpunan X, di mana X ini bilangan genap dan X juga bilangan cacah, anggota bilangan cacah. Bilangan genap itu kan contohnya 0, 2, kemudian 4, 6, bahkan negatif 2, negatif 4, dan seterusnya itu termasuk bilangan genap. Nah, akan tetapi di sini ada pengkhususan lagi, yaitu X-nya harus bilangan cacah. Bilangan cacah kan dimulai dari 0 ya teman-teman ya. Maka B ini anggotanya adalah bilangan berapa? Ada yang tahu? Kalau bilangan genap, coba Kakak tuliskan ya. Himpunan bilangan genap. Itu contohnya negatif 2, kemudian 0, 2, 4, dan seterusnya. Oh ya, ini yang ke kiri juga bisa dilanjutkan sendiri nih. Berarti titik-titik gitu ya. Kakak mencontohkannya mulai dari min 2, kemudian 0, positif 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang bilangan negatif juga kalau angkanya genap, walaupun negatif dia termasuk bilangan genap. Kalau bilangan cacah, itu bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya seperti itu. Berarti himpunan B ini adalah bilangan genap dan juga cacah mulai dari 0 ya. Mulai dari 0, yaitu 0, kemudian 2, 4, kemudian 6, dan seterusnya ya. Nah, berarti ini anggotanya ada banyak, bisa dilanjutkan sendiri sampai tak hingga. Kemudian himpunan C adalah himpunan X, di mana X ini bilangannya harus kurang dari atau sama dengan 10 dan X anggota bilangan prima. Coba kita daftar dulu deh. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan juga angka 1. Contohnya 2, 3, kemudian 5, 7,
berapa lagi tuh? 11 dan seterusnya, begitu ya. Jadi ini bilangan prima kurang dari atau sama dengan 10. Berarti anggota himpunan C nanti adalah 2, 3, 5, 7. Sampai 7 saja ya. 11-nya kan sudah lebih dari 10, maka dia bukan anggota himpunan C. Nah, kemudian yang ditanyakan soal berdasarkan himpunan-himpunan tersebut, hasil dari A irisan, ini dibacanya irisan ya. Kayak N, simbol N ini dibacanya irisan. Tapi kalau simbol semacam ini dibacanya gabungan. Seperti itu. Oke, berarti nanti kita cari yang A irisan B dulu. A irisan B. Irisan tuh bagaimana maksudnya? Irisan berarti yang dipunyai kedua-duanya ya, yang sama, intinya begitu. Kita lihat himpunan A dan B, anggota A tadi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian himpunan B 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti A irisan B itu isinya siapa? Yang sama siapa? 2, kemudian 4, kemudian sudah ya, 2 dan 4 saja, karena di sini ada angka 8 tetapi tidak dipunyai himpunan A. Jadi himpunan A irisan B isinya anggotanya adalah 2 dan 4. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang menentukan A irisan B yang barusan ya. Kita gabungkan, U itu union atau gabungan, kita gabungkan dengan himpunan C. Ya, sekarang fokusnya ke sini ya. Yang ini barusan dengan yang himpunan C yang ini. Gabungan apa teman-teman? Kalau gabungan itu berarti ya gabungan dari semuanya ya. Tinggal kita tulis saja yang lengkap, mulai dari 2, kemudian 3, ada 4, 5 dan juga 7 gabungan gitu ya. Yang sama ditulisnya hanya sekali. Oke, sudah ketemu nih jawabannya yang mana teman-teman? 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. Yang C ya, seharusnya ini pakai koma nih. 2, 3, 4, 5, dan 7. Seperti itu. Gurunya pintar jelasinnya, Masya Allah. Semoga ya. Join bismillah. Oke. Tahun ini ikut TKA berarti ya. Dodong Legend, aku ngerjain soal ini waktu itu. Berarti ikut TKA kemarin ya. Ini kan soal yang TKA tahun 2025. Gimana nomor 1 paham nggak teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya? Boleh ulang jelasin gabungan, ketinggalan tadi. Oke, kakak jelaskan lagi nih. Ini kan irisan ya, tanda seperti N ini dibacanya irisan, berarti yang sama, pilih yang sama. Pilih yang sama, itu irisan. Tapi kalau tanda seperti huruf O ini dibacanya gabungan, berarti ya tinggal kamu gabungkan, tulis semuanya gitu ya. Tulis semua gitu. Gabungan berarti tulis semua, kalau irisan pilih yang sama saja begitu. Oke, paham? Bisa kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sambil lihat nomor berikutnya ya. Nomor 2 dulu. Kalau ada pertanyaan boleh nih teman-teman. Yuk. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Cukup mudah untuk soal nomor 1. Ini nomor 1 tadi topiknya tentang himpunan ya. Tentang himpunan. Sudah kalian pelajari semenjak jenjang SMP gitu, jadi harus bisa. Oke, sekarang nomor 2 nih teman-teman. Ini topiknya tentang eksponen ya, tentang eksponen. Bentuk sederhana dari bla 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 adalah berapa? Yuk, yang siap
Alat tulis boleh langsung dicoret-coret. Kita gunakan sifat-sifat dari eksponen. Sifat eksponen kan banyak banget tuh, ada 10 atau kalau nggak 11 ya. Nanti perlu direview nggak sifat-sifat eksponen? Direview dikit ya, boleh ya. Sifat-sifat eksponen ya, eksponensial. Sifat yang pertama, jika kita punya basis atau bilangan pokok A dengan pangkat 0, ini nilainya adalah 1 gitu ya. Sifat yang kedua, jika kita mempunyai A basis ini ya, atau bilangan pokok, pangkatnya negatif N misalkan, nah nanti bisa kalian tulis 1 per A pangkat N gitu. Sifat yang ketiga, apabila kita menemui perkalian ya, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N ya, kalau basisnya sama, keduanya merupakan bilangan berpangkat, berarti pangkatnya tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi A pangkat M ditambah N. Sifat yang keempat, coba yang pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, boleh nanti kita ringkas menjadi A pangkat M dikurangi N. Sifat yang kelima, apa nih? Kalau kita punya pangkat A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, maka nanti perhitungannya pangkat saling dikali M dikalikan dengan N. Apalagi nih yang belum ketulis? Yang belum ketulis apa nih? Pembagian sudah, perkalian sudah, perpangkatan sudah. Oke, nanti menyusul ya. Nanti menyusul yang lainnya. Oke, kita kerjakan langsung nomor 2 ini, atau ada yang sudah dapat jawaban teman-teman? Nomor 2. 3 pangkat 2 per 3 dikali. Nah, 8 ini diubah ya, diubah basisnya menjadi 2 pangkat 3. Iya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi nanti 2 pangkat 3, nah di luar masih ada pangkat berapa tuh di luar? Pangkat 3 per 2. Nah, gini. Kemudian dibagi 2 pangkat 5 per 2, kan sudah sederhana ya, tulis ulang. Dikali 9, nah ini juga 9-nya ubah. 9-nya diubah menjadi 3 kuadrat, betul. 9 kita ubah jadi 3 kuadrat. Di luar masih ada pangkat berapa tuh? 5 per 6. Sebentar, kita pakai biru aja. 5 per 6. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 5 ya, berdasarkan sifat yang nomor 5, kalau menemukan bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya dikali gitu ya, pangkatnya dikali. Dan juga kita gunakan sifat yang nomor pembagian, mana nih pembagian? Nomor 4 gitu, karena nanti kita punya 3 pangkat sesuatu dan 3 pangkat sesuatu, atas dan bawah, berarti pembagian. Ini juga 2 pangkat sesuatu, 2 pangkat sesuatu, atas bawah dibagi lagi, berarti nanti pakai yang pangkatnya dikurangi gitu ya, karena pembagian. Oke, kita lanjut. 3 pangkat 2 per 3 kita tulis ulang, kemudian 2, sekarang kita kalikan antara pangkat ini dan pangkat di luar. 3 dikali 3 per 2, berapa tuh? 3 dikali 3 per 2, 9 per 2, begitu ya. Yang bagian penyebut, 2 pangkat, berapa tadi itu? 5 per 2, kali 3 pangkat, ini pangkatnya juga dikalikan. 2 dikalikan 5 per 6, hasilnya berapa teman-teman? 2 dikalikan 5 per 6, hasilnya adalah 2. Sebentar, kepencet apa barusan ya? Kok hilang? 4 per 3. Oke, betul, karena ini bisa kita sederhanakan, 2-nya dibagi 21, ini bagi 2. 3 ya, bukan 4 per 3 tapi berapa? 5 per 3, 5 per 3, ya enggak?
5/3. Coba dicek ulang ya. Bukan 4/3 tapi 5/3. Oke, sambil bantu tetep ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat yang nomor 4 tadi. Karena 3 yang bagian ini dan ini adalah pembagian, berarti pangkatnya kita kurangkan. Jadi nanti 3 pangkat 2/3 dikurangi 5/3 kali, nah taruh sebelahnya aja ya kalinya ya, 2-nya sekarang itu juga sama, bagian yang 2 itu atas bawah, ini sama ini. Nah, atas bawah berarti kita kurangkan juga yang atas 9/2 dikurangi dengan yang bawah 5/2. Seperti itu. Lalu kita hitung operasi perpangkatannya. 2/3 dikurangi 5/3 hasilnya minus 3/3, ya kan? Kali 2, 9/2 dikurangi 5/2, 4/2. Oh, maksudnya bentar lagi sukses tadi jawaban akhirnya gitu ya, 4/3. Oke, kita tunggu sebentar, sabar dulu. Sabar dulu, apakah jawabanmu betul? Kita cocokkan ya. 3 dibagi 3 itu 1, berarti 3 pangkat minus 1. Kemudian yang belakang 2 pangkat 4 bagi 2, 2 pangkat 2. Nah, ingat sifat yang nomor 2 tadi, kalau kita punya perpangkatan dengan pangkat yang negatif berarti ditulisnya 1 per ya. Ini sama aja 1/3 pangkat 1, sedangkan 2 pangkat 2 /4. 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3, tapi karena dia seper, berarti penulisannya nanti jadi 4/3, karena 1 kali 4 dibagi 3 kali 1, seperti itu. Yes, betul sekali, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gampang ya. Terima kasih yang sudah follow Les Privat Online. Teman-teman yang belum follow silahkan untuk memfollow dulu, siapa tahu teman-teman nanti membutuhkan soal-soal latihan. Kita insya Allah akan live untuk membahas soal-soal TKA ya. Nomor 2 aman ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2? Kalau tidak, kita lanjut lagi yuk untuk nomor berikutnya. Nomor 3. Soalnya ini sudah kakak upload di channel Telegram ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang kepingin tahu soal lengkapnya, silakan follow dulu Telegram yang ada di link bio-nya Les Privat Online. Gratis ya, soalnya bisa kalian manfaatkan sebanyak mungkin untuk latihan TKA biar nanti makin mantap lagi TKA-nya. Ayo bantu tap-tap dulu teman-teman. Dan juga silakan dikerjakan soal nomor 3. Ini topiknya tentang operasi bilangan. Operasi bilangan. Kelihatan nggak soalnya? Atau kurang besar mungkin ya? Kalau kurang besar boleh di zoom sedikit. Iya, segini kelihatan. Oke. Ini Les Privat Online yang di YouTube itu ya, betul sekali. Iya. Sekarang gimana? Udah kelihatan belum? Itu tuh operasinya A, kemudian lingkaran B itu A kurangi B kuadrat ditambah 2AB dibagi A tambah B. Begitu ya. Kelihatan semoga ya. Yang sudah dapat jawaban boleh yuk ditulis di kolom komentar yuk. Sambil kita bahas pelan-pelan ya. Operasi biner didefinisikan sebagai ini untuk setiap bilangan real tidak negatif. Kemudian di sini ada A bundaran 2. Kakak bilangnya bundaran gitu aja ya biar mudah. A bundaran 2 sama dengan 5. Gitu katanya. Oke. Padahal A bundaran 2 ini kan kalau sesuai operasinya berarti B-nya diganti 2 gitu ya. Jadi nanti A dikurangi B artinya A dikurangi 2 kuadrat ditambah 2AB berarti 2 kali A kali 2
dibagi A tambah B berarti dibagi A tambah 2 seperti itu. Nah, ini hasilnya adalah 5 gitu atau 5 sama dengan gitu ya. Langsung kita operasikan teman-teman. Di sini A kurangi 2 dikuadratkan adalah A kuadrat dikurangi 2 kali 2 ya, langsung ya. Teman-teman bisa kan mengkuadratkan bentuk aljabar. Jadi nanti ini 4A ditambah 4. Oh, perlu diingatkan mungkin ya. Oke. Gini, jadi kalau kita punya bentuk aljabar A ditambah B, apabila kita kuadratkan atau dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya nanti selalu seperti ini. A kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah B kuadrat, begitu. Nah, gimana Kak kalau ini A min B bukan A plus B? Ya, nanti yang menyesuaikan hanya yang bagian tengah saja. Sedangkan yang bagian belakang itu selalu positif, begitu ya. Oke, jadi tadi A dikurangi 2 kuadrat adalah A kuadrat dikurangi 2 kali A kali 2, jadinya 4A, gitu, ditambah 2 dikuadratkan, yaitu 4. Tuh, paham ya? Kemudian yang belakang 2 dikali A dikali 2 jadilah 4A. Bagian penyebut A tambah 2. Begini. Kemudian ini ternyata ada yang bisa hilang. 4A dikurangi 4A habis, tinggal A kuadrat ditambah 4 gitu ya. A kuadrat ditambah 4. Kemudian A plus 2 ini kita kali silang aja yuk biar gampang. Jadi 5 dikalikan A tambah 2. Nah, gini dikali silang ya. Kan nanti mau cari A-nya begitu. Yuk kita operasikan dulu. 5 dikalikan A hasilnya 5A. 5 dikalikan 2 hasilnya 10 sama dengan A kuadrat ditambah 4. Biar gampang untuk mencari A-nya, kita pindah ke salah satu ruas saja ya. Jadi A kuadrat kemudian 5A pindah ke kanan menjadi negatif 5A. 4 kurangi 10 hasilnya negatif 6 gitu ya. Sama dengan nolnya boleh kalian tulis di kiri, boleh juga di sebelah kanan. Sekarang faktorkan. Nah, pemfaktoran bagaimana teman-teman? Sudah lancar atau belum? Ya, pemfaktoran bagaimana? Lancar atau lancar? Berapa coba faktornya? Faktor dari bentuk kuadrat A kuadrat dikurangi 5A dikurangi 6. Triknya kalau mau memfaktorkan itu, kita lihat bagian konstanta ya. Kita lihat bagian konstanta. Nah, ini kan konstantanya minus 6 atau 6 gitu ya. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya nanti adalah 6 ya. Jadi berapa kali berapa hasilnya adalah 6 atau minus 6 lebih tepatnya. Tapi kalau kedua bilangan itu dijumlahkan hasilnya adalah yang bagian tengah, minus 5. Nah, kayak gitu. Berapa dua bilangan itu? Min 6 dan 1. Betul, iya. Bilangan itu adalah min 6 dan positif 1. Begitu. Jadi ini faktornya adalah A min 6 dan juga A ditambah 1. Oke, good job Sah. Nah, kalau sudah, kita cari pembuat nolnya ya. Cari pembuat nol itu berarti masing-masing faktor kita sama dengan 0. Jadi A min 6 sama dengan 0 atau ya A plus 1 sama dengan 0. Harus dua-duanya ya. Kemudian pindah ruas, negatif 6-nya pindah ke kanan jadi positif 6. Kalau yang ini pindah ke kanan jadi negatif 1 gitu. Nah, sekarang kita lihat ada syaratnya nggak tadi? Nih, hati-hati nih syaratnya. AB ini tidak negatif ya, bilangan real tidak negatif. Jadi, boleh nggak A-nya negatif 1? Tidak ya, ini tidak diperbolehkan, A-nya tidak negatif 1 karena ada syarat A dan B adalah bilangan real tidak negatif, non negatif. Jadi, hanya yang ini saja A-nya. A-nya adalah positif 6 begitu. Sekarang kita cek si pernyataan ya, ada 3 pernyataan di sini. Pernyataan pertama, A merupakan kelipatan dari 3. Apakah 6 itu kelipatan dari 3, teman-teman?
Betul ya? Kelipatan dari 3 itu contohnya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Jadi kita contreng yang benar gitu, karena 6 adalah kelipatan 3. Lanjut lagi. A merupakan bilangan prima. Betul nggak 6 bilangan prima? Apakah 6 itu bilangan prima? Salah ya. Salah, kita conteng yang bagian salah. 6 itu bukan bilangan prima. Coba ingat lagi tadi bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan juga angka 1 gitu. Contohnya berapa tadi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan masih banyak yang lainnya. Itu paham ya? Sekarang ini ada operasi yang baru nih. A bundaran 0 sama dengan 6. Oke, kita berarti hitung nih. A tadi kan 6 ya. Jadi 6 bundaran 0. Kita cek apakah hasilnya sama dengan 6. Kita ikuti apa tadi? Pola definisinya tadi ya. Nah, A bundaran B itu artinya A min B, berarti ini sama aja 6 dikurangi 0 kuadratkan ditambah 2 kali 6 kali 0 dibagi A tambah B, berarti dibagi 6 tambah 0. Nah gitu, yuk selesaikan. 6 kurangi 0 tetap 6 dikuadratkan 36. 2 dikalikan 6 dikalikan 0 hasilnya 0, berarti gak usah ditulis. 6 tambah 0 6, 36 bagi 6 hasilnya adalah 6. Jadi pernyataan ketiga itu hasilnya betul 6 ya. Kita contreng bagian benar. Bisa dipahami? Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan nih teman-teman? Boleh, yang mau bertanya boleh banget ya. Sambil bantu tag-tag yuk. Dan juga yang belum follow, silakan untuk memfollow akun Les Privat Online. Biar nanti teman-teman tuh nggak ketinggalan ya kalau KK sedang live seperti ini. Oke. Lanjut. Selamat bergabung buat siapa nih? Oci, Emuti, Casya, dan teman-teman yang lain ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayak lanjut nih ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini soalnya tentang apa ya ini ya? Fungsi ya. Tentang fungsi. Tapi dengan sedikit cerita. Jadi di sini seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global yang terjadi dengan fungsi linier seperti ini. Dengan X mewakili tahunnya dan Y itu mewakili peningkatan suhu dalam derajat Celcius. Pada tahun berapakah peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0, ini kayaknya 0,7 maksudnya ya, 0,7 derajat Celcius. Tadi peningkatan suhu itu kan variabel Y ya teman-teman ya. Jadi ini tuh sebagai Y-nya 0,7. Jadi karena fungsinya Y sama dengan sekian-sekian, Y-nya kita ganti dengan 0,7. 0,7 sama dengan 0,02X dikurangi 39,9. Kita mau nyari X-nya alias tahunnya. Ya udah pindah ruas saja berarti ya. Berarti 0,7 ditambah 39,9 sama dengan 0,02X. Berapa ini kalau dijumlahkan? 39,9 ditambah 0,7. 16 ya. Berarti ini 10, 4. 40,6. 40,6 sama dengan 0,02X. Nah, kalau mau nyari X kan tinggal dibagi saja. 40,6 dibagi 0,02. Nah, cara pembagian yang bentuk desimal seperti ini, kita kalikan 100 aja ya. Yang atas kali 100, bawah juga kali 100. Biar apa? Biar komanya hilang, biar enakan gitu ya. Jadi yang atas kalau dikali 100 jadilah 4060 gitu ya. Yang bawah
0,02 dikali 100 hasilnya 2. Nah, berarti hasilnya adalah 4060 dibagi 2, 2030. Nah, ini kan tahunnya ya. Jadi, nanti diperkirakan peningkatan suhu 0,7 derajat Celcius itu tahun 2030. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, gampang ya. Bisa dipahami, teman-teman? Atau ada yang mau bertanya, boleh. Aduh, ini panjang banget. Coba yang ini panjang tapi enggak sepanjang itu kok. Coba ya, nomor 6 ya. Sambil bantu tap-tapnya ya, teman-teman ya. Yuk, kita coba soal berikutnya. Kelihatan nggak soal ini? Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreo dengan beberapa orang memegang kertas berwarna yang dibentangkan. Sudah kebayang ya? Nah, total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah itu sebanyak 400 lembar. Kemudian di baris kedua ada sebanyak 550 lembar dan semakin bertambah pada barisan kursi berikutnya dengan pola penambahan yang sama. Nah, dari sini cluenya pola penambahan yang sama. Berarti ini adalah barisan aritmetika. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jika pola penambahan tersebut berlaku sampai pada baris kursi ke-7, maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5? Oke. Berarti ini boleh ya kita tulis yang paling bawah tadi sebagai suku pertama. Jadi A sama dengan 400. Baris kedua itu berarti U2. Oh ya, A itu sama aja U1 ya. U1 sama dengan A sama dengan 400. Suku keduanya tadi 550. Berarti bedanya berapa, teman-teman? Beda itu kan suku kedua kurangi suku pertama gitu ya. Jadi 550 dikurangi 400. Jadi bedanya 150 seperti itu. Berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5? Nah, ini kan satu penonton memegang satu kertas ya, berarti kan sama aja jumlahnya ya kan? Yang ditanyakan berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo, berarti kan semuanya. Ya. Maka berapa banyak penonton yang memegang kertas koreo di baris ke-5? Oh, maaf. Ini bukan semuanya ternyata, tapi hanya yang baris ke-5. Berarti suku ke-5 begitu. Suku ke-5. UN atau suku ke N pada barisan aritmatik itu selalu punya rumus A ditambah N-1 dikalikan B. Atau teman-teman tadi bisa manual ya. Kan pertambahannya 150, berarti suku ketiga 550 tambah 150. Suku keempat dicari dengan menambahkan 150 lagi. Suku kelima juga tambahkan 150 gitu. Itu kalau mau manual. Kalau mau pakai rumus, pakailah rumus ini. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi kalau ditanyakan baris kelima, artinya suku kelima. A atau suku pertama tadi 400, N-1 berarti 5 kurangi 1 dikalikan B-nya berapa? 150 gitu. 5 kurangi 1 itu 4. 4 kali 150 dulu ya, baru ditambahkan dengan 400. 4 kali 150 itu 600, betul? 600 tambah 400 itu 1000. Nah, jadi pada baris kelima banyak kertas koreonya 1000, berarti yang memegang juga ada 1000 orang. Nah, gitu ya. Jadi jawaban adalah yang C. Betul, Pipiu, C ya. Aman ya, nomor 6 ya, teman-teman ya. Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya?
Ini topiknya tentang barisan, khususnya barisan aritmatika. Karena pola penambahan sama, berarti beda, itu namanya beda ya. Bedanya sama. Kalau yang ada beda namanya barisan aritmatik. Sedangkan yang punya rasio namanya barisan geometri. Rumusnya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sampai salah rumus dan salah salah konsep gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Oke, nomor yang mana nih? 8. Nah, ini menarik nih, nomor 9 ya. Nomor 9 menarik. Nomor 9 dulu. Buat teman-teman yang berminat untuk les intensif TKA matematika, baik itu matematika umum maupun matematika yang lanjut, boleh banget ya, silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio-nya les privat online untuk pemesanan les. Boleh. Yang mau tanya-tanya dulu juga bisa, silakan hubungi nomor WA yang ada di bio. Lanjut, ini soalnya. Wow, panjang ya. Jadi ini ceritanya gimana nih? Kita baca dulu ya. Bu Silma, seorang perangkai bunga yang menyusun berbagai jenis buket bunga. Di tokonya dia punya bunga mawar, lili, dan juga anyelir. Harga buket ditentukan dari total harga bunga yang digunakan. Adapun 3 jenis buket yang biasa dia siapkan, komposisi bunganya seperti gambar berikut. Merah itu bunga mawar, kemudian bunga lili yang putih, yang pink itu bunga anyelir. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, dari situ teman-teman harus melihat dulu ya, bunga buket tipe A itu isinya bunga mawarnya ada berapa, kemudian bunga lilinya berapa, bunga anyelirnya berapa gitu. Nanti akan kalian susun satu persamaan. Jadi nanti ada 3 persamaan karena ada buket A, kemudian B, dan juga C gitu. Untuk yang buket A dulu ya, buket A itu isinya kan mawarnya ada 2 ya. Oke, ini mawar Kaika simbolkan dengan M, lili L ya. Mawar itu M gitu aja biar mudah. Kemudian lili ya L, anyelir A, seperti itu. Buket A ini nanti persamaannya berarti 2 tangkai mawar berarti 2M ditambah lilinya ada 3 ya, 3 lili ditambah anyelirnya hanya 1 anyelir. Harganya berapa? 85.000. Kemudian yang buket B itu berisi ada bunga mawarnya hanya 1 tangkai, berarti M, ditambah bunga lilinya 2 lili ditambah anyelirnya 2 anyelir. Itu harganya 70.000. Sedangkan yang buket C ya, buket C itu mawarnya ada 3, jadi nanti kita tulisnya 3M. Sebentar, ini ada ngelek, 3M. Kemudian lilinya hanya 1, ditambah anyelirnya juga 1 ya, 1 anyelir. Harganya 75.000. Nah, gini. Bila seseorang pembeli ingin membeli buket tipe C, namun ingin menambah 2 tangkai lili dan juga 1 tangkai anyelir dengan harga satuan, total harga yang harus dibayar berapa? Oke, intinya kita mencari 1 tangkai bunga mawar itu berapa rupiah, 1 tangkai bunga lili, bunga anyelir juga ya, dengan menggunakan konsep SPLTV. Apa tuh SPLTV? Sistem persamaan linier 3 variabel. 3 variabel karena hurufnya ada 3 tuh. Oke, pakai metode apa nih? Eliminasi substitusi boleh, mau pakai metode grafik, tapi kalau grafik terlalu rumit malahan ya. Pakai metode apa namanya tuh?
matriks juga boleh. Yang paling gampang aja ya, pakai metode eliminasi substitusi gitu. Coba kita eliminasi persamaan 1. Jadi misalkan ini namanya persamaan 1. Bentar, ini persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini persamaan 3 gitu ya. Pertama coba kita eliminasi persamaan 1 dan 2 boleh. Nah, tadi kan persamaan 1 ada 2M ditambah 3L ditambah A sama dengan 85.000. Kita samakan variabel ya. Variabel apa yang mau disamakan? Misalkan A-nya ya, berarti nanti dikali. Atau M-nya juga boleh, L-nya juga bisa. Sebentar, biar lebih gampang kita tulis ulang aja. Nah, misalkan mau menyamakan variabel A-nya, berarti atas kali 2 ya, bawahnya kali 1. Jadi A-nya ini nanti angka di depannya koefisiennya harus sama, baru bisa dieliminasi. Eliminasi kan menghilangkan tuh, menggugurkan gitu ya. Berarti harus sama dulu, baru bisa dikurangkan biar gugur, biar hilang, seperti itu. Yuk kalikan 2 persamaan yang atas, jadilah 4M ditambah 6L ditambah 2A sama dengan 85 juga kali 2 ya, 170.000. Yang persamaan kedua, karena dikali 1 maka dia tetap. Seperti ini, lalu kita kurangkan, kita eliminasi, kita kurangkan. Nah, 4M kurangi M hasilnya 3M. 6L dikurangi 2L hasilnya 4L, 2A kurangi 2A habis ya. 170 kurangi 70 100.000. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan ke-4. Kita simpan dulu. Sekarang kita eliminasi 1 kali lagi ya, persamaan 1 3 boleh, 2 dan 3 juga bisa. Yang penting sama-sama menghilangkan A-nya gitu. Paham ya sampai sini ya? Ayo sambil memperhatikan sambil bantu tap-tap. Oke. Kita eliminasi berikutnya, eliminasi persamaan. Kakak mau pilih 1 dan juga 3. Kan A-nya sudah sama tuh, sama-sama 1 ya. Persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 tadi apa? 2M ditambah 3L tambah A. Duh, lama-lama tulisannya ngaco ini. Jelek banget. Yang ketiga 3M ditambah L tambah A. 75. Kita kurangkan juga ya. Jadi kalau pertama menghilangkan A, yang kedua juga harus menghilangkan A-nya. Yuk, langsung bisa kita kurangkan karena A-nya koefisiennya sudah sama. 2M dikurangi 3M berarti minus 1M, kita tulis min M. 3L dikurangi L, 2L ya. 85 dikurangi 75 itu 10, tapi 10.000 ya. Oke, ini sebagai persamaan ke-5. Nah, dengan eliminasi lagi, kita eliminasikan persamaan 4 dan juga persamaan 5 yang sudah kita dapatkan barusan. 3M ditambah 4L sama dengan 100.000. Persamaan ke-5-nya, min M ditambah 2L sama dengan 10.000. Ini juga sama, kalikan ya, misalkan mau menyamakan yang bagian L-nya, berarti persamaan yang pertama kalikan 1, persamaan berikutnya kalikan 2 gitu. Coba kalikan 1 tetap berarti ya, 3M ditambah 4L sama dengan 100.000. Berikutnya kalikan 2 berarti minus 2M ditambah 4L sama dengan berapa tuh? 20.000. 4L-nya sudah sama, kita kurangkan. 3 kurangi min 2 itu sama aja, 3 tambah 2 berarti 5M. 100.000 dikurangi 20.000, 80.000. Nah, dari sini dapat M-nya. 80.000 dibagi 5 berapa tuh? Berapa sih? 80 bagi 15, ayo berapa? 1, sisanya 30 bagi 16 ya.
16.000. M tadi apa? Mawar ya. Jadi satu tangkai bunga mawar nih harganya adalah 16.000 gitu. Oke, sekarang kita substitusi. Setelah eliminasi kita substitusi. Substitusi artinya apa? Memasukkan kembali gitu ya. Memasukkan kemana? Ya ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang kelima. Kan tadi persamaan kelima itu min M, berarti min 16.000 ditambah 2L sama dengan 10.000. Pindah ruas, berarti 2L jadinya 10.000 tambah 16.000, 26.000. Itu kan 2L. Maka L-nya adalah 26.000 dibagi 2, yaitu 13.000. Nah, L tadi apa? Apa tadi L tuh ya? Lili. Nah, iya betul. Bunga lili. L itu lili. Kurang satu lagi berarti ya. Anyelirnya nih berapa? Kita substitusikan lagi teman-teman ke persamaan yang punya M, kemudian L, dan juga A. Persamaan satu boleh, dua boleh, ketiga juga bisa. Substitusi. Panjang ya. Substitusi ke persamaan, kayak ambil yang persamaan berapa tuh, ketiga aja deh, yang kayaknya kecil ya. Yang persamaan ketiga tadi kan M ditambah 2L ditambah 2A sama dengan 70.000 gitu kan tadi. Nah, M-nya mawarnya diganti 16.000. 2L berarti 2 dikali 13.000 ditambah 2A. Kita sama dengan 70.000. Berapa nih? Ini kan 26 ya, 26 tambah 16. 42 ya, 42.000 ditambah 2A sama dengan 70.000. Maka 2A adalah 70 kurangi 42. 28.000. Sambil dicek ya teman-teman ya hitungannya ya, siapa tahu kakak salah hitung. Kemudian A-nya berarti 28 bagi 2, 14.000. A tadi apa? Anyelir. Gitu. Nah, yang ditanyakan apa sih? Ya Allah, ini satu soal panjang bener ya. Dia mau beli buket tipe C. Tipe C itu yang ini ya, yang 75.000 ya kan? Tipe C itu yang 75.000. Jadi dia harus nyiapin 75.000 ya. 75.000 ditambah dia mau beli apa lagi tadi? Dia ingin menambah 2 tangkai lili berarti 2L, jadi 2 kali 13.000. Dan juga 1 tangkai anyelir, 1 tangkai anyelir. Tadi anyelirnya 14 ya. Ini tambah 14.000. Nah, berapa tuh? 75.000 ditambah 26.000 ditambah 14.000. Nah, berapa ini totalnya? 26 tambah 14 itu kan 40. 40 tambah 75, 115 ya. Oke, ternyata dia harus membayar 115.000 untuk membeli item yang ini tadi gitu. Jadi jawaban yang D. Walaupun agak panjang tapi jelas ya teman-teman ya. Paham ya? Coba komen dong, paham atau hampa? Paham atau hampa? Atau pusing? Atau seperti apa nih? Ceritakan ya, apa yang kamu rasakan tuh ceritakan. Bisa kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Ayo kita spill soal berikutnya ya. Kita spill soal berikutnya. Yang mana ya? Ini boleh nih nomor 12 atau nomor 13. Sebenarnya masih banyak banget nih. Banyak sekali yang bisa kita bahas ini.
Ini nomor 17 tipenya kayak soal ini ya, kecukupan data kayak soal SNBT. Taruh ini dulu deh, nomor 12. Nomor 12 ini tentang bangun datar ya, bangun trapesium khususnya. Nah, ada trapesium KLMN dan juga NMPO yang katanya sebangun ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang sisi LM. Mana tuh LM? LM. Oh, yang ditanyakan ini nih. Nah, yang sebangun tadi apa? KLMN, trapesium yang bawah dengan trapesium yang bagian atas. Nah, kalau sebangun kan berarti sisi yang bersesuaian panjangnya sebanding ya, teman-teman ya. Jadi kalau dipecah tuh dipisah tuh ada trapesium yang kecil yang NMPO dan juga trapesium yang lebih besar. Nah, anggap saja gini ya. Yang lebih besar yang namanya apa? KLM N. Nah, gitu. Di sini OP diketahui 18, kemudian apalagi yang diketahui KL ya, KL 32, KN diketahui 16 gitu. Yang ditanyakan adalah si LM-nya ini. Oke, pertama berarti kita gunakan konsep kesebangunan dulu ya. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, karena ini trapesium siku-siku, otomatis nanti apa nih? Otomatis apa nih otomatis? Ayo, otomatis apa? Oh, kita cari ini dulu ya, cari RL dulu. Kenapa? Biar tahu nanti si NM-nya tuh berapa gitu. Coba, kalau KL-nya 32 sedangkan OP-nya 18, berarti RL adalah 32 kurangi 18. Ya kan? RL itu sama dengan 32 kurangi 18, yaitu 14 ya, 14 cm. Ini 14 cm. Nah, padahal NQ kan juga 18 nih. Ini 18, ini juga 18. Kita berarti bisa cari yang ini nih. Bisa cari QM-nya. Pakai kesebangunan juga. Ini tingginya berapa? Tingginya 16. Tingginya 16. Berarti apa yang bisa kita cari di sini? Yang bisa kita cari adalah ini ya. Panjang PQ. Oke, sebentar. Kita fokus ke segitiga dulu sekarang, gantian ya. Segitiga yang kecil ya, segitiga yang kecil P kemudian QM dengan segitiga yang besar. Segitiga besar tuh yang PRL. Nah, nanti kesebangunannya adalah QM ya, QM dibagi RL sama dengan PQ dibagi PR, ya kan? Pendek, misalkan pendek panjang gitu boleh. Kita masukkan angkanya. QM belum tahu ya, QM belum tahu. RL itu tadi 14 dengan cara menselisihkan ya bagian alas dengan atasnya. Kemudian PQ kita juga belum tahu ya. PQ belum tahu. Kemudian PR. PR itu adalah PQ ditambah ya. PQ ditambah QR ya. Berarti tambah 16. Nah, seperti ini. Tapi ini ada dua variabel ya di sini ya, sebentar. 18. Ini nggak tahu ini berapa ini. Sekarang dengan kesebangunan yang trapesium. Ngeblur gambarnya.
mungkin sinyalnya ya. Sekarang kita fokus ke kesebangunan yang trapesium. OP ya, OP itu sebanding dengan siapa? NM ya. NM. OP sebanding dengan NM. Kemudian ON sebangun dengan NK. Kemudian NM sebanding dengan KL. Nah, ini yang ada angkanya yang bagian mana nih? OP 18. MN-nya kan MN-nya nggak tahu ya. MN-nya nggak tahu, ntar NM. ON-nya juga tidak tahu. Ya, oke, ini nggak tahu. NK berapa NK? 16. NM ini nggak tahu. KL-nya 32. Nah, 32. Ini 2 kalinya. Ini 2 kali ya. Kalau melihat dari sini 16 itu kalau dikali 2 32. Sebentar. NM-nya 26 nggak sih Kak? NM mana sih? NM. Kok bisa tahu 26? Kok bisa tahu 26 dari mana? OP banding NM. OP banding NM sama dengan NM banding, karena NM itu NM kuadrat itu 18 kali 32. Jadi akar 576. Ini nggak dikasih tahu kalau ON sama dengan NK loh. Nah, ini KK juga agak ininya nggak dikasih tahu ya. Itu kok nggak dikasih tahu kalau ON sama dengan NK. Ya kan? Kalau dikasih tahu pakai itu betul. Tapi karena ini nggak dikasih tahu, jadi nggak dikasih tahu kalau NM itu di tengah-tengah atau N itu tengah-tengahnya OK gitu. Apa seharusnya soal ini kurang kali ya? Seharusnya ada beginiannya mungkin ya. Mungkin nggak sih? Kayaknya memang itu harus ada tanda ininya deh, ya kan? Kayaknya. Tapi ya terlalu mudah juga sih kalau ada tanda begitunya. Ya kan, harusnya ada tanda begitunya ya. Kalau ada tanda begitunya lah baru ini 16 berarti kita bisa tahu si PM banding PL-nya kan jadinya setengah gitu ya. Coba ya. Coba kalau ada tanda beginiannya atau namanya tanda sama sisi ya, antara ON dengan NK itu sama panjang, atau intinya N itu tengah-tengahnya OK. Coba kalau begitu berarti nanti pengerjaannya kan PQ banding PR sama dengan PM banding apa tuh? PL. Gitu. Sedangkan PL sendiri berarti 32 sama 14 Pitagoras. PL adalah 32 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Agak meragukan ini soalnya ya jadinya ya. 32 dikuadratkan berapa? 32. Coba 32 kali 32 berapa sih? 1024 ya kayaknya ya. 1024 kan sama aja 2 pangkat. Ditambah 14 kuadrat 196. Kalau di 10 12
1220. 122 ya, bukan. Akar 1220. Berapa tuh akar 1220? NM-nya 24. NM-nya 24. Iya, kalau diketahui itunya di tengah kan? Kalau itu di tengah bisa pakai itu. Tapi kalau nggak ada keterangan itu kan berarti nggak bisa. Berapa tadi? Akar 120. Tapi kok angkanya kocak juga nih. Akar 2 akar 305. Nah, 305 itu berapa? Terus PQ dan PR pasti setengah dong ya, karena 16 dibanding 32 gitu kan. Sama dengan PM-nya pasti 1/2 juga. Ini 1 bagian, ini 2 bagian. Nah, ya berarti langsung ketemu dong, sebenarnya nggak usah pakai perbandingan ini. Karena PL-nya 2 akar 305 dan LM-nya itu 2 bagian, berarti ini pasti dibagi 3, tapi angkanya nggak masuk. Aduh. Jelek banget soalnya ya kan. Ya udahlah, skip aja nih ya, nomor 12 ya. Pusing kali nih. Coba mungkin ada kesalahan ini mungkin ya. Oke, kita ganti soal aja yuk daripada pusing. Jangan yang pusing-pusing. Sebentar dulu. Mana dulu nih? Coba satu soal ini ya. Ini kayak soal SNBT nih, yang tentang layang-layang, masih soal tentang dimensi 2 atau bidang datar ya. Coba ada 2 pernyataan, nanti kita lihat mana yang cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Satu soal ini, yang soal sebelumnya kita lupakan dulu. Kita lupakan sejenak. Kita fokus ke sini dulu. Mana ininya? Opsinya sudah ini ya, sudah hafal lah ya. Kalau A itu pasti 1 saja. Terus B itu 2 saja. Terus kalau C itu harus dua-duanya ya, 2 pernyataan bersama-sama. Kemudian D 1 saja cukup, 2 saja cukup. Tapi kalau E itu yang sendiri-sendiri. Oke, di sini ada layang-layang. Diketahui salah satu diagonalnya adalah 20 gitu ya. Salah satu diagonalnya 20, entah itu diagonal yang panjang maupun yang pendek. Yang ditanyakan berapakah keliling. Keliling layang-layang kan berarti jumlah sisi terluarnya, seperti itu. Nah, diketahui ada 2 pernyataan nih, mana nanti yang bisa untuk menjawab pertanyaan berapa keliling. Ini pertanyaannya ya. Fokus pertanyaannya ini. Keliling kita butuh, katakanlah ini namanya sisi pendek itu A ya. Ini berarti kan A juga ya, ini B gitu. Nah, kalau salah satu diagonalnya 20, katakanlah di sini ini 20 ya. Kalau ini 20 berarti kan 10. Tapi nanti ada kemungkinan lain ya. Berarti keliling dari layang-layang itu rumusnya nanti adalah 2 kali A ditambah B. Gitu ya. Butuh A dan B. Kalau diketahui luas layang-layang, pernyataan 1 ya, luas layang-layang, rumusnya apa teman-teman? Luas layang-layang tuh D1 kali D2 dibagi 2 gitu ya. Luasnya diketahui 160, D1 tadi 20. Nah,
kalikan dengan D2 bagi 2. Di sini kita bisa mencari D2-nya ya. Gitu, D2-nya berarti 16. Kalau D1 dan D2 ada ya, diagonal 1 dan diagonal yang kedua ada, maka kita bisa nggak mencari A, kemudian B, panjangnya berapa? Bisa dicarikah? Misalkan D2-nya 16 nih. Yang ini, dari sini ke sini 16. Nah, ya. Apakah kita bisa menentukan A-nya? Atau kalau dibalik, ya boleh sama aja. 10-nya yang diagonal panjang, kemudian diagonal pendeknya yang 16. Apakah kita bisa mencari panjang A dan B? Nggak bisa ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini yang diagonal panjang itu kan tidak sama panjang antara yang ini dengan yang ini. Jadi nggak tahu. Misalkan kalau totalnya 16 tapi pembagiannya bagaimana nih? Apakah di sini 6, di sini 10? Atau mungkin yang lain, apakah di sini 5, di sini 11? Kan bisa jadi ya. Yang penting jumlahnya 16. Berarti kalau ini nggak bisa atau kemungkinannya ada banyak, maka nilai A dan B kita juga ada banyak gitu. Ada banyak kemungkinan. Kalau nilai A dan B ada banyak kemungkinan, berarti kita tidak bisa dong cari kelilingnya. Gitu ya, karena AB-nya nggak tentu gitu. Jadi pernyataan satu saja itu tidak cukup ya. Satu saja itu belum cukup. Satu tidak cukup. Sekarang kita cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua. Halo. Kok nge-lag? Nge-lag nggak sih? Kenapa ini gambarnya itu terus? Halo, nge-lag ya ini ya? Kenapa ini? Nge-lag nggak sih? Coba bantu komen dong teman-teman. Nge-lag apa enggak? Lanjut ya. Coba sambil bantu ini jawab, ini nge-lag atau enggak live-nya. Yang kedua. Yang kedua, pernyataan kedua adalah panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10. Panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10. Coba kita hapus dulu ya. Kita hapus biar kita fresh lagi dari awal. Diketahui untuk yang pernyataan kedua panjang salah satu sisinya 10. Katakanlah B ini 10. Berarti di sini juga 10. Tapi A-nya berapa nih kalau di situ B-nya 10? Nggak bisa diketahui ya. Nggak bisa kita cari. Nah, pernyataan 2 saja berarti juga tidak cukup sekali gitu. Coba kalau kita gabungkan ya antara pernyataan 1 dan juga pernyataan kedua. Pernyataan 1 tadi mengakibatkan si D2-nya ya, D2-nya adalah 16 gitu. D1-nya diketahui 20 dari soal, kemudian D2-nya dengan perhitungan yang atas ini tadi dapat 16 gitu. Sedangkan yang pernyataan kedua, panjang salah satu sisi layang-layang adalah 10. Nah, katakanlah salah satunya itu 10-nya di sebelah sini. Karena D1-nya 20 ya, diagonal satunya adalah 20, berarti kemungkinannya bisa jadi seperti ini. Ini 10, ini 10, kemudian 16-nya nanti dulu deh, 16-nya nanti dulu. Mungkin nggak suatu segitiga dengan panjang sisi atau sisi miringnya itu 10 gitu. Sisi miringnya 10, sisi tegaknya 10. Kan tidak mungkin ya. Ini nggak mungkin nih. Kalau yang kayak gini nggak mungkin. Kemungkinan lainnya bagaimana? Kemungkinan lainnya berarti 16 di sini 8, di sini 8. Nah, kalau ini agak masuk akal ya. Suatu segitiga, sisi miringnya 10, sisi tegaknya 8. Berarti sisi yang lainnya pasti 6. Kenapa bisa 6? Pakai Pitagoras ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, dapatlah di sini 6. Karena tadi diagonal kedua atau salah satu kan tadi sudah ada 16 ya, berarti ini pasti yang 20. Kalau 20 sudah ada 6, berarti di sini 14 gitu. Kalau secara gambar
gak masuk akal ya. Tapi coba secara hitungan bagaimana? 14, 16, kemudian diagonal keduanya 8, 8. Bisa nggak kita bisa nggak kita cari A-nya? Sisi A-nya bisa pakai apa? Pitagoras. Nah, kalau A-nya sudah terjawab, otomatis kita bisa mencari keliling yang layang tersebut. Karena rumusnya tadi keliling adalah 2 kali panjang, 2 kali sisi yang terluar intinya ya, sisi segitiganya. Gitu. Jadi cukup nggak? Cukup nggak pernyataan 1 dan 2 bersama-sama? Ya cukup ya. Kalau penempatannya seperti ini gitu. Jadi persamaan 1 dan 2 baru dia bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Bisa dipahami teman-teman? Halo. Kok kalau tampilan di tempat kakak nge-lag ya? Di tempat kalian gimana sih? Halo. Coba ke oh enggak kok, ternyata enggak. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, ini mohon maaf sekali karena sudah jam 9, kakak harus bersiap untuk undur diri nih teman-teman. Kita lanjut di live berikutnya ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow les privat online biar nanti gak ketinggalan kalau kakak sedang live untuk membahas soal-soal TKA semacam ini. Atau untuk teman-teman yang berminat les privat online bareng kakak atau sekedar tanya soal, boleh banget silakan ke nomor WA yang kakak tulis di atas live ini ya, atau silakan akses nomornya di bio juga ada. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung dan belajar bareng KK malam hari ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan juga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di live berikutnya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. KK tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semuanya.